Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Unggul, selamat datang kembali di podcast Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Tentunya seperti biasa teman-teman, hari ini kita akan membahas topik hukum terkini yang dimana akan dibahas dengan santai dan juga mudah dipahami. Perkenalkan, saya Lilis Triohana Pasaribu yang akan membawa Gen Unggul pada episode kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan mahasiswa teman-teman, yaitu tema kita adalah kerja part-time tapi nggak ada kontrak, hati-hati. Nah, mungkin banyak di antara Gen Unggul yang sedang bekerja sambil kuliah, tetapi apakah bekerja tanpa kontrak itu aman dan apakah bagaimana kalau contohnya gajinya itu ditahan? Dan pada episode kali ini akan kita kupas dan bahas bersama. Saya hari ini nggak sendirian teman-teman, sudah hadir bersama kita pakar hukum bisnis sekaligus kepala kajian utama hukum bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yaitu Ibu Dr. Lydia Febrianti SHMH. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam Mbak Lilis, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai saya mau tanya dulu nih Bu, sudah sempat sarapan belum Bu? Sarapan udah. Wah, luar biasa Bu. Di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga dan juga dosen dengan berbagai kesibukannya ya Bu, tapi hari ini Bu Lydia masih sempat untuk hadir untuk berbagi ilmu kepada Gen Unggul. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan hari ini ya Bu. Nah, karena tema kita hari ini yaitu tentang kerja part-time tapi nggak ada kontrak, hati-hati, mungkin akan kita buka dengan salah satu kasus keresahan nih Bu, yang dimana contohnya ada suatu kasus di mana seorang mahasiswa yang bekerja part-time di sebuah kafe yang dimana awal gajinya itu 1,5 juta Bu, dan dia bekerja 9 jam setiap hari. Nah, kalau melihat kerjanya tentu 9 jam itu sudah termasuk full time sebenarnya ya Bu. Nah, ketika ingin resign tapi seorang mahasiswa ini karena libur sudah usai dan perkuliahan akan dimulai, tapi gaji bulan terakhirnya itu tidak diberikan nih Bu, tidak diberikan oleh pemberi kerja dengan alasan kan kita keluarga masa tega ninggalin. Menurut Ibu dalam kondisi itu, apakah kondisi itu disebut wajar? Karena saya rasa masih banyak mahasiswa khususnya Gen Unggul ini ya yang ditawarkan bekerja dengan sistem kekeluargaan tapi malah berakhir dengan kerugian pada seorang mahasiswa tersebut. Terima kasih. Nah, itu emang luar biasa ya, Mbak Lilis ya. Nah, untuk sekarang nggak ada lagi yang namanya di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu nggak ada yang namanya karena sistem kekeluargaan, nggak ada. Kalau sudah ada yang namanya hak dan kewajiban antara si pemberi kerja dan si pengusaha, itu udah terjalin yang namanya hubungan kerja. Oh begitu Bu. Oke, saya semakin paham nih Bu. Ya. Tapi saya mau ajak Gen Unggul dulu nih untuk paham dasarnya. Nah, hubungan kerja itu seperti apa ya Bu? Dan ciri-cirinya hubungan kerja itu menurut hukum bagaimana? Nah, hubungan kerja ini timbul karena adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di sini siapa? Nah, hak dan kewajiban di sini adalah si pemberi kerja atau yang disebut dengan si pengusaha dan si pekerjanya. Nah, hubungan kerja itu ada 3. Nah, yang pertama itu adanya pekerjaan, kemudian adanya upah, dan adanya perintah. Perintah di sini adalah perintah oleh si pemberi kerja atau si pengusaha. Oh begitu Bu. Berarti sejak seseorang mulai bekerja, mulai menerima upah dan mendapatkan perintah dari pemberi kerja, berarti sudah timbul ya Bu hubungan kerja. Artinya sudah timbul hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Sudah timbul di situ, udah langsung menjalankan yang namanya hubungan kerja. Oh begitu Bu. Karena tema kita hari ini part-time, terus pertanyaannya, nah kalau kita berbicara tentang pekerja part-time, apakah pekerja part-time ini memiliki hak yang sama dengan pekerja full-time? Atau ada beberapa perbedaan tertentu nih Bu? Nah, kalau untuk yang part-time apapun dia, maupun dia part-time atau yang disebut sekarang dengan banyak ya Gen Unggul sekarang kuliah sambil bekerja, maupun dia dipanggil secara freelance, magang. Nah, itu kalau dia udah menjalankan yang namanya hak dan kewajiban, itu dia udah bekerja. Nah, tadi yang ditanyain itu mengenai haknya. Nah, perjanjian yang seperti apa? Nah, perjanjian itu ya harus dengan perjanjian yang secara tertulis. Begitu Mbak Lilis. Begitu Bu. Baik Bu, sekarang kita berarti kalau contohnya seorang mahasiswa nih bekerja part-time, biasanya bentuk atau jenis pekerjaan yang sering digunakan itu apa gitu Bu? Nah, pekerjaan yang sering digunakan apalagi kalau mahasiswa, ingat ya, kalau mahasiswa kita ingin bekerja, jangan lupa minta perjanjian kerjanya terlebih dahulu. Nah, biasanya mahasiswa itu perjanjian yang sering dilakukannya itu adalah
PKWT. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu, di mana perjanjian kerja waktu tertentu itu juga disebut dengan perjanjian kerja kontrak. Nah, mahasiswa harus tahu dulu, jangan secara lisan. Nah, apabila nanti dia kontrak dulu nih, contoh misalnya mahasiswa tersebut dikontrak selama 6 bulan. Nah, 6 bulannya itu kalau udah habis masa kerjanya, selesai. Kalau masih berlanjut nanti akan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, menjadi perjanjian kerja tetap dia. Oh begitu Bu. Berarti di dalam hubungan kerja ada PKWT dan juga PKWTT. Iya begitu ya. benar. Tapi Bu, berkaitan dengan perjanjian kerja tadi, Ibu menyebutkan perjanjian kerja itu harus dibuat secara tertulis. Iya. Nah berarti Bu, apakah hanya secara tertulis saja atau boleh secara lisan gitu? Nah, perjanjian kerja itu ada yang tertulis dan ada yang lisan. Nah, untuk kita khususnya di ketenagakerjaan ya, ambillah perjanjian kerja yang tertulis. Jadi ada bukti apabila nanti terjadi di kemudian hari ada sesuatu hal, kita ada buktinya, ada sebagai dokumen bukti apabila terjadi ya misalnya yang tidak sesuai di tempat kita bekerja. Nah, begitu teman-teman. Nah, tapi Bu, yang menjadi pertanyaan mahasiswa nih ya Bu, masih banyak yang bekerja tanpa menandatangani kontrak. Nah, kalau suatu saat terjadi masalah, misalnya gaji ditahan atau haknya tidak dipenuhi, apakah pekerja yang tidak menandatangani kontrak itu tetap bisa menuntut haknya atau bagaimana Ibu? Nah, kalau ini apakah lisan nih? Iya Ibu. Kalau lisan kan nggak ada bukti yang terkuat nih, nggak ada dokumennya, jadi hati-hati. Nah, nanti kalau buat mahasiswa Gen Unggul, bekerjalah sesuai dengan perjanjian kerja secara tertulis. Oke, baik. Berarti penting sekali ya Ibu untuk kita memahami hak-hak sebagai pekerja. Nah, sebenarnya Bu, kalau begitu, apa saja hak yang wajib diketahui oleh pekerja part-time, khususnya pekerja part-time mahasiswa? Untuk mahasiswa nih ya. Nah, hak pekerja itu yang harus sebagai pengusaha itu, dan kita sebagai pekerja itu harus tahu yang pertama itu adanya hak upah. Nah, hak upah yang harus diberikan kepada si pekerja, nah itu wajib. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ada BPJS-nya. Nah, apabila dia sudah menjadi pekerja tetap sebulan 2 bulan, nah itu pekerja harus didaftarkan di program BPJS. Dan yang ketiga itu harus ada liburnya. Nah, Mbak Lilis kerja nih. Nah, di hari libur Mbak Lilis disuruh kerja. Nah, itu udah dikatakan lembur. Nah, harus dibayar dong upah lemburnya. Dan yang ketiga itu dengan adanya misalnya nih haknya yang harus dibayarkan tadi, upahnya, kemudian BPJS-nya, kemudian liburnya. Nah, itu harus ya. Oh begitu Bu. Oke teman-teman, berarti itu tentang tadi kerja part time ya Ibu, khususnya di cafe. Tapi kalau contohnya kita angkat satu kasus lagi nih Bu, banyak sekali mahasiswa khususnya Gen Unggul yang bekerja sebagai WO, wedding organizer, yang dimana Bu, ia mulai bekerja sejak pukul 6 pagi. Jadi emang dari jam 6 itu udah mulai briefing, udah standby ya. Iya betul Bu, udah mulai mempersiapkan acara gitu. Tapi kemudian baru selesai bekerjanya itu pada malam hari itu. Artinya jam kerjanya juga cukup panjang gitu bukan Bu? Sementara upah yang diterima relatif minim gitu. Kalau kondisi seperti itu Bu, bagaimana menurut pandangan Ibu secara hukum ketenagakerjaan? Dilihat dulu di awal perjanjiannya seperti apa. Dilihat dulu di awal perjanjiannya seperti apa. Kemudian kan kita ada tanda tangan kontrak dulu nih antara WO-nya sama pekerjanya. Oh iya. Nah, kalau misalnya melebihi dari 8 jam, otomatis itu upah lembur lagi. Nah, si pemilik WO-nya harus membayarkan upah lembur kepada si pekerjanya tadi. Oh, berarti upah lembur itu sebenarnya menjadi suatu hak bagi pekerja ya Bu? Ya, wajib. Pengusaha wajib membayarkannya. Oke Bu. Nah Bu, selain tadi dari WO, sekarang kita beralih ke driver ojol seringnya. Ojol ya. Ya, ojek online gitu. Kalau kita melihat ojol, banyak sekali sebenarnya ojol itu bukan hanya oleh orang tua saja, tetapi mahasiswa. Mungkin banyak juga dari Gen Unggul nih Bu, yang bekerja sebagai ojek online. Nah, mereka juga kalau ojol ini kan Bu, bekerjanya cukup lama ya durasinya. Nah, apakah sebenarnya di dalam ojol ini memiliki jam kerja tertentu, lalu apakah ada gaji pokok ya Bu di dalam driver ojol ini gitu?
Nah, untuk ojol itu dia bagi hasil ya. Nah, itu dia tergantung jam berapa dia mengaktifkan aplikasinya. Nah, kalau di awal dia ada perjanjian, nah itu ada di awal apakah di gaji pokoknya ada atau nanti dari hasil-hasil misalnya dari tip-tip dari si konsumen. Ya, yang pesan itu kan. Iya. Nah, itu dapat dia dari pemilik ojolnya. Nah, mahasiswa banyak, mungkin dia pagi kuliah dulu nih. Nanti udah selesai jam 12 dia ojol. Nah, dibukanya aplikasi dari kampus kita, dari fakultas, kemudian dia cari. Nah, itu dapat. Tapi kalau melebihi waktu nanti dia perjanjian dengan pihak ojeknya. Oh begitu Bu. Baik Bu, kalau kita bicara tentang suatu hal yang paling dikhawatirkan lah oleh pekerja, misalnya seseorang tersebut tiba-tiba diberhentikan atau diminta berhenti bekerja tanpa alasan tertentu ataupun tanpa alasan yang jelas. Nah, apa langkah yang sebaiknya dilakukan nih Bu menurut hukum itu sendiri? Kalau di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, PHK, pemberhentian hubungan kerja, nah itu harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. 14 hari sebelum di PHK itu udah harus diberitahukan dulu kepada si pekerjanya. Tapi tiba-tiba dipecat tanpa ada pemberitahuan apapun, nah itu nanti ada hukumnya di sana. Ada aturan hukum di sana yang berjalan. Nah, sebagai ini kita gen unggul nih mahasiswa dipecat. Nah, ada pemberitahuannya dulu. Nah, apakah Bu kalau lewat WA gimana Bu diberhentikan? Nah, itu kan secara tertulis, mana suratnya? Nah, minta suratnya. Kenapa kita alasan kita dipecat karena apa? Seperti itu. Oh begitu Bu. Harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Harus ada pemberitahuan dan tidak disarankan dan tidak dibenarkan ya Bu apabila contohnya pemberhentian itu melalui WA saja gitu atau sepihak ya. Oh iya gitu. Nah Bu, sebelum kita podcastnya berakhir, kita boleh minta 3 tips untuk gen unggul, khususnya mahasiswa yang sedang atau ingin bekerja part-time supaya lebih memahami hak-haknya dan tidak mudah dirugikan. Boleh dong Bu? Nih ada beberapa tips ya. Nah, yang pertama itu apabila nanti mahasiswa unggul, gen unggul ini bekerja, jangan lupa tanyakan dulu kontraknya. Tanyakan dulu kontraknya seperti apa. Tanyakan dulu terlebih dahulu ada nggak perjanjiannya secara tertulis. Nah, kemudian yang kedua, nah upahnya apa? Jangan lupa ditanyakan upahnya, upah yang dibayarkan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita adukan di Disnaker, Dinas Tenaga Kerja, apakah itu yang di kota maupun yang di provinsi, seperti itu. Oh begitu Bu. Tapi kalau melihat gen unggul ya Bu, banyak sekali mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, tetapi akhirnya mereka terlalu fokus nih Bu untuk bekerja sehingga skripsinya nggak jalan gitu ataupun terbengkalai iya ya. betul Bu, studinya terganggu. Nah, kira-kira ada nggak Bu pesan atau yang ingin Ibu sampaikan gitu? Nah, untuk mahasiswa gen unggul, bekerja sambil kuliah itu boleh. Tapi ingat, kita sebagai mahasiswa yang harus kita tekankan, yang kita wajibkan adalah menyelesaikan studi kita. Nah, karena kita sambil kuliah ini, sambil bekerja, tetaplah menyelesaikan skripsi, tamat dengan tepat waktu. Nah, hasilnya itu nanti. Tapi jangan sampai udah bekerja, udah menghasilkan uang, lupa dengan studinya. Iya. Nah, kewajibannya apa sebagai mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana hukum? Oh begitu. Jadi gen unggul kita tetap boleh bekerja sambil kuliah, tapi ingat prioritas kita seperti yang disampaikan oleh Ibu. Prioritas pertama kita adalah kuliah, menyelesaikan ataupun menamatkan sarjana hukum gitu tentunya kalau di Fakultas Hukum. Nah, kira-kira Bu hari ini dingin ya Bu? Iya, dingin ya. Hari ini cuacanya mendung. Cuaca mendung, tapi terima kasih Ibu karena Ibu udah mau berbagi ilmu untuk menjadi bekal bagi semua gen unggul agar kita lebih paham apa yang menjadi hak-hak kita juga. Nah, kira-kira Bu, kalau contohnya kita bekerja, kalau contohnya kita berbicara lagi tentang part time, boleh lagi kita agak ke belakang sedikit lagi ya Bu. Nah, kalau contohnya kita kerja part time, nah sebenarnya kalau kita bekerja lebih dari 9 jam, nah kira-kira dengan gaji yang minimum itu sebenarnya di dalam ketenaga kerjaan itu tetap
layak gak ya Bu? Atau itu hanya atau itu bebas sesuai dengan kesepakatan? Nah, kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kita bekerja itu 1 hari 8 jam. 8 jam. Nah, kalau hitungannya itu seminggu 40 jam, otomatis Senin sampai Jumat kita bekerja. 8, kalau kita bekerja itu 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, 5 hari dikali 8 berarti seminggu kita bekerja itu 40 jam. Nah, ada sebagian tempat usaha itu bekerjanya itu seminggu 6 hari kerja. Nah, 6 hari kerja berarti terhitung 6 dikali 8 jam 48 jam. Nah, dia bekerja karena hari Sabtu masuk. Iya Bu. Nah, kalau melebihi, nah itu biasanya itu pengusaha akan memberikan yang namanya upah lembur. Harus dibayarkan upah lembur apabila pekerja itu melebihi dari kontrak dia bekerja. Perjanjian di awalnya itu. Harus dibayarkan upah lemburnya. Jadi pengusaha kalau yang tidak membayarkan upah lembur kepada si pekerja, nah itu nanti bermasalah nanti. Oh begitu Bu. Berarti akan timbul konflik konflik hukumnya nanti di sana. Betul. Selain upah tadi Ibu juga ada bilang kalau contohnya kita seorang pekerja part time, kalau contohnya ada hari-hari besar, wajib diberikan THR. Nah, THR. Tapi banyak sekali pemberi kerja itu Bu tidak memberikan THR. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terkait itu? THR wajib. THR wajib. Nah, THR itu wajib si pengusaha memberikan pekerjanya THR. Nah, kalau dia bekerja udah 1 bulan, nah itu wajib dibayarkan THR-nya. Nah, berarti kalau dia bekerja 1 bulan, bukan berarti 1 bulan upah gajinya dibayarkan. Dia ada aturan-aturannya lagi. Kalau dia sudah melebihi 6 bulan dia bekerja sebagai pekerja tetap, nah itu THR-nya itu dibayarkan 1 bulan gaji. Nah, wajib. Oh begitu Bu. Berarti THR itu wajib nih Gen Unggul, bukan pilihan ya Bu? Bukan pilihan, wajib. Wajib. Pengusaha wajib mengeluarkan THR 2 minggu menjelang hari Lebaran. Oh, nah begitu. itu pengusaha wajib membayarkan THR-nya. Oh begitu Bu. Terus sekarang Bu, kalau contohnya di dalam suatu perusahaan ya, dalam suatu PT atau kafe atau apapun itu, sekarang udah ada nih Bu, namanya family gathering. Family gathering. Seru ya Bu. Ya. Nah gimana itu tanggapan Ibu? Apakah itu menjadi suatu ataupun inovasi hukum ketenagakerjaan yang luar biasa atau bagaimana? Nah itu jadi istilahnya itu rekreasi. Rekreasi antara si pekerja itu dengan si pengusaha. Jadi pengusaha ini punya ide dalam 1 tahun bekerja nggak ada ini jalan-jalannya rekreasi. Nah pengusaha wajib membawa teman-temannya para pekerja untuk jalan-jalan rekreasi ya, istilahnya sekarang family gathering. Biar nggak kita itu tidak dengan fokus bekerja aja, pagi pulang, begitu siklusnya selama 5 hari atau seminggu. Nah, pengusaha boleh membawa pekerjanya itu jalan-jalan family gathering atau misalnya studi banding. Nah, seperti itu. Oke, Bu. Berarti emang family gathering ini menjadi satu hal inovasi terbaru yang biar disyukuri. Semangat lagi ya. Iya, Bu. Semangat seperti healing gitu ya. Iya, healing. Iya. Oke. Baik Sobat UIR, dari pembahasan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa pekerja part-time itu bukan berarti hak-haknya sebagai pekerja itu hilang ya, Bu. Iya. Mau sekecil apapun pekerjaannya selama masih ada hubungan kerja, maka artinya timbul hak dan kewajiban antar kedua belah pihak yang harus dipenuhi. Nah, yang terpenting teman-teman yang disampaikan juga oleh Ibu, kita tidak boleh hanya semangat untuk mencari uang tambahan tanpa kita mengetahui dan mengabaikan apa yang menjadi hak-hak kita sebagai pekerja. Karena dengan memahami hukum kita nih bisa bekerja kan Bu, lebih aman, lebih nyaman dan terhindar dari hal-hal yang merugikan kita. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Lydia Febrianti SMH sudah berbagi ilmu, wawasan dan juga pesan yang udah Ibu sampaikan kepada Gen Unggul. Semoga pembahasan ini menjadi bekal buat Gen Unggul yang sedang atau ingin bekerja sambil berkuliah, Bu. Saya Lilis Triana Pasaribu pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Fakultas Hukum Universitas Islam Riau selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.